Perkenalkan, nama saya Franciscus Doni, NIM 181041671. Saya dari kelas manajemen pagi C, Fakultas Ekonomi semester 5. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester perilaku organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, hari Kamis 21 Januari 2021. Baik, sekarang kita masuk ke soal bagian yang A. Yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya selalu mengikuti perkuliahan perilaku organisasi, yaitu sebanyak 14 kali. Dan kenapa saya harus hadir dalam perkuliahan mata kuliah perilaku organisasi ini? Karena dalam perkuliahan perilaku organisasi ini saya dapat banyak pembelajaran, di mana di dalam organisasi kita mempunyai motivasi untuk berpartisipasi dan bertujuan untuk memahami apa yang terjadi dalam organisasi. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas instruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Tugas terstruktur yang saya buat ada 5. Yang pertama, ringkasan materi pengertian sikap, dan yang kedua, menonton sebuah video dan meringkasnya. Yang ketiga, menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Yang keempat, menjelaskan 3 video yang diberikan oleh dosen. Dan yang kelima, mencari di YouTube tentang analisis lingkungan bisnis. Manfaat yang saya dapatkan dari tugas terstruktur tersebut yaitu saya lebih bisa memahami dan mendapatkan pembelajaran tentang apa itu pengertian dari sikap, bagaimana cara kita bersikap terhadap seseorang ataupun konsumen jika di dalam bisnis. Dan yang kedua, tentang menonton sebuah video dan meringkasnya, yaitu kita menjadi lebih tahu dan memahami isi dari video yang kita ringkas dan dapat menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Yang keempat, menjelaskan tentang 3 video yang diberikan dosen, yaitu kita menjadi lebih tahu dan lebih mendapat wawasan tentang apa itu perilaku organisasi ini. Yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom. Manfaat yang saya peroleh dengan menggunakan atau melalui Google Classroom adalah di mana kita memungkinkan untuk melakukan kolaborasi online yang efisien dan mendapatkan banyak pembelajaran dalam menggunakan Classroom. Lanjut ke soal bagian B. Ini berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Soal yang pertama, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Jelaskan. Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Sosiologi. Yang kedua, sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan peranannya. Yang ketiga, psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antara pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Dan yang keempat, antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Dan yang kelima, ilmu politik. Para ilmuwan politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Soal yang kedua, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi.
Pengertian organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali, dan terpimpin untuk suatu tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu, misalnya lingkungan, metode, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencari tujuan organisasi lainnya. Unsur-unsur dari organisasi secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, kerjasama, dan tujuan bersama. 3 unsur organisasi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Soal yang ketiga, bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contoh. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berintegrasi. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan kerjasama antara para petinggi organisasi dan anggota organisasi. Organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Contohnya, di setiap manusia dituntut untuk saling menghargai, menghormati, dan melakukan upaya lainnya untuk meminimalisir kesalahpahaman antara anggota dalam suatu organisasi. Upaya yang sering dilakukan anggota organisasi adalah menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan kerjanya. Soal yang keempat, uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui. Berikut contohnya. Kekuasaan balas jasa. Yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa. Contohnya ialah di mana kita meminta bantuan kepada seseorang dan di mana suatu saat kita akan membalas jasanya. Yang kedua, kekuasaan paksa. Contohnya, yang dilakukan kekuasaan paksa jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, antara lain pemberian surat pengertian, penurunan gaji, dan penurunan jabatan. Yang ketiga, kekuasaan rujukan. Contohnya di mana seseorang yang memimpin banyak orang karena kepribadiannya dan karismanya. Soal yang kelima, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahannya. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrate dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Kesalahan persepsi antara lain halo effect dan projection. Halo effect adalah kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya. Contohnya, anak yang lincah atau banyak bermain dianggap lebih mudah terkena penyakit daripada anak yang lebih banyak diam atau santai. Kesalahan berikutnya yaitu projection, merupakan kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan atau sifatnya. Contohnya ialah karenanya projection berfungsi sebagai suatu mekanisme pertahanan dari konsep diri seseorang sehingga lebih mampu menghadapi yang dilihatnya tidak wajar. Soal yang keenam, jelaskan apakah yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahapan proses motivasi. Motivasi adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri. Dorongan tersebut termasuk agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tahap proses motivasi.
Proses terbentuknya motivasi berasal dari dua jenis, yaitu berasal dari diri sendiri, internal, dan juga berasal dari lingkungan. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada faktor luar yang mempengaruhinya. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul karena dorongan dari luar, baik itu berupa hal yang positif seperti imbalan, hadiah, penghargaan, dan lain-lain. Soal yang ketujuh, berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Kekuasaan adalah hak penuh yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, sebagai pengusaha, dia berhak mengatur para karyawannya di lingkungannya. Dia mendapatkan kasih sayang orang tua dan masyarakat. 8. Jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contoh dalam dunia kerja. Yang pertama, emosi. Emosi adalah reaksi yang ditunjukkan seseorang pada sesuatu. Contohnya, bila orang bersikap kasar, maka dia akan marah. Yang kedua, mood atau suasana hati adalah perubahan emosi ketika seseorang kehilangan fokus pada suatu hal. Contohnya, marah, benci, suka, tidak suka, damai, tenang, nyaman, dan sebagainya. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Tipe kepribadian manusia. Yang pertama, sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup, optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan resiko. Yang kedua, flegmatis. Seseorang dengan kepribadian flegmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Yang ketiga, koleris. Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Yang keempat, melankolis, yaitu orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai suatu tradisi. Sekian jawaban ujian akhir semester perilaku organisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.